Pada hari Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, pukul 11 WITA sampai pukul 13 WITA, kembali, Pengadilan Negeri Denpasar menggelar sidang tipikor dengan menyidangkan terdakwa NAW, yang merupakan Ketua LPD Anturan, yang mana dalam sidang ini telah memasuki babak mendengarkan keterangan dari saksi ahli. Adapun saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Buleleng, merupakan saksi ahli dari Inspektorat Kabupaten Buleleng bernama Komang Widyarini SE, MSI, di hadapan Majelis Hakim Tipikor Subekti SH, dan Nelson SH, di bawah pimpinan Majelis Putu Gede Noviarta SH, M.Hom. Saksi ahli Komang Widyarini SE, MSI, menyampaikan tentang data-data perhitungan jumlah keuangan di LPD Anturan, dan juga perputaran keuangan LPD hingga ditemukannya kerugian negara sebanyak 151 miliar. Dan, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penyampaian dari saksi ahli Komang Widyarini SE, MSI, berikut ini. Sesuai dengan kami laporkan yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan kami bahwa nilai kerugiannya komponen kerugian yang harus dipertanggungjawabkan itu ada 3. Yang pertama adanya selisih nilai kas, kemudian ada distributif, dan yang terakhir kurang bentuk JPLR yang mengakibatkan penyajian laba lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi secara keseluruhan nilai kerugian atas 3 komponen itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh LPD. Terus tadi Ketua LPD sedikit tadi memberikan tanggapan di saat memeriksa menghitung terdakwa Ibrahim Dakata, apakah Ibu memang tidak perlu melakukan konfirmasi terhadap bukan tidak perlu melakukan konfirmasi, tapi bukan tidak perlu melakukan konfirmasi, tetapi ruang lingkup penugasan kami yang mensyaratkan bahwa kami fokus pada perhitungan, menghitung nilai kerugiannya. Jadi tidak melakukan investigasi. Itu saja, karena investigasinya tidak ada di kita, ada di penyidik. Menanggapi penyampaian saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, di mana penasehat hukum terdakwa NAW, Wayan Sumardika SH, CLA, mengungkapkan keberatannya, karena pihak inspektorat tidak memeriksa kliennya dan pegawai lainnya di LPD Anturan. Menurut Sumardika, dengan tidak diperiksanya NAW, justru sangat merugikan, karena atas kekeliruannya tersebut membuat kliennya sampai duduk di kursi pesakitan. Dan, mari kita simak juga penyampaian dari penasehat hukum terdakwa NAW berikut ini. Pendek kata, saya bilang, auditor kantor inspektorat pemerintah Kabupaten Buleleng amatir. Ini sesuatu yang tidak boleh dianggap main-main. Coba seorang auditor melakukan audit terhadap pembukuan, tidak mengkonfirmasi teraudit. Pengurus LPD, pihak-pihak yang terkait, terdakwa, dan nasabah tidak terkonfirmasi. Dia hanya bekerja di atas meja. Celakanya lagi, mengutip hasil kerja akuntan publik. Coba bayangkan. Itu jadi sampai Pak Hakim tegur habis-habisan itu. Harusnya apapun alasan, karena hasil kerjanya dia digunakan untuk orang jadi duduk di kursi pesakitan. Jadi ketika saya tanya, ahli mengkonfirmasi nggak kepada pihak-pihak, dia bilang tidak. Aneh itu seorang audit, karena ada sejumlah fakta-fakta yang memang harus dikonfirmasi kebenarannya. Contoh, ada kredit-kredit dengan menggunakan kode-kode. Nah, padahal teori pencatatan di LPD Desa Anturan, kredit dengan kode-kode itu adalah tercatat sebagai kredit. Dia itu adalah akumulasi penjumlahan dari bunga dan bunga kredit.
yang macet, bunga dan denda yang macet, kemudian dikumpulkan, kemudian dicatat sebagai kredit. Tidak ada uang yang keluar. Itu. Jadi bagaimana? Hukum acara pidana kita tegas bahwa perbuatan pidana adalah harus dibuktikan kebenaran materialnya. Kalau kemudian itu dicatat-catat, kemudian tidak ada uangnya yang dikorupsi, lalu apa itu sebagai hasil audit yang bisa kita gunakan sebagai alat bukti? Nggak bisa. Pak Hakim tadi sudah nyata-nyata menyalahkan proses audit yang dilakukan oleh auditor dari kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng. Itu audit yang tidak benar itu dia tidak paham undang-undang tentang BPK dan perbendaharaan negara. Jadi hasil auditnya abal-abal itu karena tidak sesuai dengan fakta hukum, karena dia hanya bekerja menjumlahkan angka-angka yang ada di pembukuan karena harus dikonfirmasi kebenaran itu. Contoh, ada kredit tercatat, padahal itu teori pencatatan LPD itu adalah kumpulan bunga dan denda, tapi itu dianggap sebagai uang yang keluar, padahal fisik uang tidak ada keluar. Ini kan harus dikonfirmasi kebenarannya itu. Dan banyaklah tadi Pak Hakim dan kita semua juga tanyakan itu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi dari persidangan tadi kita menilai pembuktian daripada hasil kerja auditor kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng lemah ya, di depan persidangan tidak sesuai fakta-fakta. Demikian. Sementara, di sisi lain, pada saat ditemui oleh awak media Detik Nusantara News sesaat usai persidangan guna untuk dimintai keterangan terkait bagaimana jalannya sidang dan apa yang terungkap di persidangan, yang mana Kasipitsus Kejari Buleleng, Bambang Suparyanto, mengarahkan awak media untuk meminta keterangan dari Kasih Intel Kejari Buleleng yang juga selaku humas di kantor Kejari Buleleng. Dan, untuk mengetahui jalannya sidang kasus Tipikor LPD Anturan yang menjerat NAW lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Juga di bawahnya ada PSI bukan daripada itu, audit itu memang belum secara ahli. Saya masih konfirmasi ke sana, sudah konfirmasi belum ada jawaban sampai sekarang berubah nama itu. Terus saya tidak tahu berubah nama saya ke nama orang, bukan nama saya. Itu ketua PSI itu siapa? Ini anggaran kasih. Saya tidak pernah merubah nama saya. Nama saya memang Dr. Wirawan SI. Baik. Itu kan dari sekitar kalau saudara. Nama audit independen ini ada perubahan nama itu kan ketua DPSD nama PLPD Jawa Timur. Saya tidak tahu. Saya tidak mungkin apakah itu data LPD saya atau data orang lain. Data LPD saya tidak mengerti. Apakah itu bisa dijadikan suatu acuan? Itu saya rasa kita bingung jadinya. Karena memang saya tidak pahamnya di bidang audit ini. Cuma saya bingung aja kenapa nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah baru pilihan itu bagaimana? Iya itu ini apa enggak? Oh sekarang. Iya. Sekarang pakai dari kemudian ini lagi apa namanya pembagian sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, di mana tim penyidik Kejari Buleleng menetapkan tersangka NAW yang menjabat selaku ketua LPD Anturan berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B strip 713 garing N titik 1 titik 11 garing FD titik 2 garing 11 garing 2021, tanggal 22 November tahun 2021, dan selanjutnya ditahan sejak Rabu, tanggal 24 Juni tahun 2022, yang mana oleh Kejaksaan Negeri Buleleng, NAW disangkakan melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 8, dan Pasal 9, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya, Gede Sumertayasa dari Detik Nusantara News Buleleng, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih.